الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل في هذا يوم الطعام وحرم علينا فيه الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih dipinjamkan umur oleh Allah. Kita masih dipinjamkan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan iman dan takwa oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah besarnya hari ini, Hari Raya Idul Fitri, di mana kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini. Kita tidak menatap di mana-mana, di daerah, di kota, di padang, di gunung, di lembah, di masjid. Kita berada memuji-muji nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan kalimat tahmid walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini teringat kembali kekasih yang telah renggang, kekasih yang telah bercerai-berai, orang tua yang telah kembali menghadap kepada Allah, anak-anak yang begitu kita cintai yang meninggalkan orang tuanya, ibu yang lebih duluan dipanggil oleh Allah. Pada hari ini kita sudah tidak bisa lagi bersama-sama berkumpul dalam hari raya Idul Fitri, mengingatkan kita bahwa besok atau lusa kita juga akan satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita berkumpul, bertakbir, bertasbih dan bertahmid adalah wujud bukti bahwa kita pernah hadir dalam kumpulan yang banyak memuji Allah. Akan tetapi nanti di alam kubur kita akan hidup kesendirian. Anak tidak akan mendampingi kita meski bagaimanapun cintanya seorang anak terhadap ibunya. Suami tidak akan mendampingi kita
akan membawa amalan kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sini umpama malam iki selesura malam iki insyaallah napakala iki kumalataan. Telah berlalu bulan suci Ramadan, meninggalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, meninggalkan berbagai macam rahmat dan keberkahan, dan tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang tubuh kita masih dalam keadaan sehat. Tidak ada yang menjamin kita masih ada nafas hidup di dunia ini. Maka dari itu, hari ini adalah hari kemenangan dan kemerdekaan kaum muslimin. Barang siapa yang menghadiri kumpulan Aidul Fitri telah menyempurnakan ibadah puasanya, maka sungguh ia telah beruntung di sisi Allah, di mana keberuntungan itu tidak ada keberuntungan di atasnya. Karena di dalam surga Allah menyiapkan satu pintu khusus yang disediakan untuk orang-orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya pada bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di dalam surga terdapat satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang yang berpuasa semua akan masuk melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairihim. Dan tidak ada yang bisa melewati pintu surga ini kecuali orang-orang yang telah menyempurnakan puasanya pada bulan Ramadan. Yuqalu aina as-sha'imun. Pintu itu senantiasa memanggil-manggil mana orang yang berpuasa, mana orang yang telah menyempurnakan puasanya, yang rela menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak minum meskipun banyak air yang ada di dekatnya. Dia tidak makan meskipun begitu banyak makanan di dekatnya. Godaan kiri kanan dengan pekerjaan duniawi selalu datang menghampiri. Mereka tidak memperdulikan karena dia menjaga puasanya. Ketika ia diajak untuk bertengkar, ia mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Karena dia menjaga puasanya, sehingga ia tidak berbohong, sehingga dia tidak menggunjing, sehingga dia tidak suka mencaci maki. Dia menjaga puasanya sehingga dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka di situ dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam pintu surga yang tidak ada orang bisa memasuki kecuali orang-orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan. Maka beruntunglah Bapak Ibu dirahmati Allah yang telah menggunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan tahun ini. Karena dunia modern semakin lama semakin banyak hal-hal yang tidak kita pernah duga akan terjadi. Indonesia adalah negara yang kaya, dikelilingi dengan laut-laut yang indah. Tapi ketika Allah yang akan marah, laut pun akan menjadi musuh sehingga terjadi tsunami. Gunung-gunung yang berjejeran begitu rapi, tapi ketika Allah marah akan keluar lumpur panas. Maka dari itu makanan-makanan tumbuh subur. Padi-padi tidak ada yang mengalahkan tumbuh di Indonesia. Tapi kalau Allah marah, padi kita akan berubah jadi penyakit gula. Artinya apa? Keberkahan semakin hari semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika iman tidak terpatri di dalam hati, maka yakinlah semakin hari iman kita akan semakin luntur, hidup kita semakin tidak terarah. Anak-anak tidak ada lagi yang mendengarkan perkataan orang tuanya, sehingga kasus narkoba semakin banyak, kasus pergaulan bebas semakin banyak. Anak-anak perempuan semakin hari semakin banyak melahirkan anak-anak di luar nikah. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena lunturnya iman dan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang tua, jaga anak perempuan kita, jaga anak-anak laki kita, jangan sampai tergiur dengan persoalan. Ketika kita menatap bulan suci Ramadan yang telah berlalu, semakin hari semangat tangguh semakin kurang.
Ketika kita menyusuri masjid-masjid yang tumbuh begitu banyak di pinggir jalan, akan tetapi isi masjid semakin kurang yang melaksanakan sholat tarawih. Teringat kita masa dulu, orang tua kita memberikan ajaran bagaimana kita semangat menghidupkan tarawih. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan efek setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya, hari ini adalah hari yang fitrah. Kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrahnya pada bulan suci Ramadan sampai dibacanya khutbah ini, maka seluruh amalnya tergantung di antara langit dan bumi. Kullu amalin, setiap amalnya di bulan suci Ramadan, mu'allaqu bainas sama'i wal ardh, tergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah. La tarfa illa bi zakatil fitr, tidak sampai kepada Allah kecuali ia telah menunaikan zakat fitrahnya sebelum dibacakan khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua sudah mengeluarkan zakat fitrah kita semua, sehingga amal-amal kita nanti melempuhi Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, suatu ketika satu Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar untuk membacakan khutbah Idul Fitr. Seraya Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau mengucapkan amin ketika engkau naik di atas mimbar. Kenapa terdengar bersangkutan 3 kali engkau mengucapkan amin? Maka Rasulullah menjawab, kullu sahabat, wahai semua sahabatku, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ia mengucapkan, janganlah engkau menerima semua amal-amal Ramadannya dan seluruh amal-amal yang mendahulunya. Orang-orang yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka pada saat itu aku langsung mengucapkan amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakinlah seluruh amalnya tidak ada yang sampai kepada Allah. Karena orang tua adalah surga bagi kita semua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Maka anak-anak semua yang hadir, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, ketika kita pulang nanti ke rumah kita, jangan sampai kita menyentuh makanan sebelum kita menyentuh tangan orang tua kita. Kalau tangan orang tua kita sudah tidak ada lagi, karena telah terkujur kaku di dalam kuburan, maka tidak ada jalan yang lain kecuali meneteskan air mata, kemudian mengucapkan doa terbaik untuk orang tua kita. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita. La yubarik fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli af'al illa bi husnil khalq ila al-umri wa 'adl. Tidak akan pernah ada pekerjaan yang barakah dimanapun engkau berada, di tempat manapun engkau berada, apapun pekerjaanmu, entah engkau menjadi seorang bupati, entah engkau menjadi seorang presiden sekalipun, entah engkau menjadi seorang pebisnis, bila orang tuamu engkau durhakai, maka yakinlah pekerjaanmu tidak akan membawa keberkahan di dunia, dan yakinlah engkau akan tersiksa di akhirat. Maka hargai dan hormati orang tua kita yang masih hidup. Letukit mulata, tutup kumani sini adilita, adilina kumatuat, tamu piti jarina kumatuata, taimoi jarina kumatuata, elu adampengi atas salata, nasabah adampen nami kumatuata, naniti ilunan Allahu Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima seluruh puasa Ramadannya dan amal-amalnya
seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka ibu-ibu, jangan sampai kita mendahulukan hawa nafsu kita sehingga kita mendurhakai suami kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, suami adalah pengganti orang tua bagi kita. Suami adalah tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya. Maka jadilah wanita yang pandai menghargai dan menghormati suami. Karena tidak ada suami yang tega melihat istrinya menderita. Tidak ada suami yang tega membuat istrinya tersakiti, kecuali istri itu tidak pandai menghargai dan menghormati suaminya. Apabila seorang suami menghargai istrinya, menghargai anak-anaknya, maka yakinlah istri yang ada di dalam rumah itu adalah istri yang membawa keberkahan. Maka al-ummu madrasatul mu'min, ibu itu adalah sekolah bagi keluarga. Maka jadilah istri yang taat kepada suami, jadilah istri yang senantiasa menjadi penghibur lara bagi suami. Bila suami sedang terbangun, jadikanlah penghibur pertama adalah senyumanmu sebagai seorang istri, karena hanya itulah yang akan mengantarkan keberkahan dalam rumah. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah Engkau menerima puasa Ramadannya dan seluruh amal-amal Ramadannya orang yang memutuskan silaturahim, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, antara suami dengan istri, antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin. Kalau silaturahmi ini tidak terwujud dengan baik, pecah belah di antara kita selalu terjadi. Apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki musim politik. Kita pahami bersama, kita pasti banyak perbedaan pilihan, perbedaan kebersamaan, perbedaan calon legislatif dan lain sebagainya. Jangan sampai perbedaan ini menyebabkan putus silaturahmi, karena salah satu yang akan mengundang azab Allah secara menyeluruh. Allah tidak memandang mana ulama, mana orang baiknya, mana ahli ibadahnya, mana penjahat dan premannya, mana ahli maksiatnya. Allah separah dengan musibah apabila silaturahmi di kampung itu telah terputus, apabila kebersamaan di kampung itu tidak terputus dengan baik, maka sambung silaturahmi di antara kita. Mungkin di antara kita ada saudara yang bermasalah hanya karena harta orang tua, hanya harta orang tua sehingga bersaudara tidak baku umum. Antara tetangga dengan tetangganya dia tidak baku umum karena hanya sidik rumahnya. Pasiri pulana na penyewangi na pengadilan yang karena dikasiwa ada. Maka kita lembutkan hati dan meminta maaf meskipun orang yang bersalah kepada kita. Ustaz, dia menceritakan kejelekanku kemana-mana, tidak apa-apa. Ustaz, dia memfitnah saya, tidak apa-apa. Ustaz, dia menghina saya, tidak apa-apa. Kita sebagai hamba yang hidup tidak lama, maka kita harus wal'afina an-nas, saling memaafkan di antara kita. Meskipun kita merasa benar, kita mendahului minta maaf, karena itulah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak lama kita hidup. A'malu ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Kita tidak lama di dunia ini. Mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan kita sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin besok atau lusa kita sudah tidak bernapas lagi di dunia ini. Maka jangan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan penuh dengan noda dan dosa, hanya karena memperturutkan hawa nafsu semata, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan hancur sehancur-hancur. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sisa di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, jagalah amaliyah Ramadan kita. Kalau di dalam Ramadan kita rajin beribadah, maka di luar bulan suci Ramadan kita pelihara ibadah kita.
Di dalam bulan suci Ramadan kita malas beribadah sekalipun. Jangan sampai kita tinggalkan hari ini. Taubat kita tidak diterima oleh Allah. Idza jaa al-fitrah, apabila datang hari yang fitrah yaitu Idul Fitri, abwabus samaa'i yaftahu alaih, sungguh pintu langit telah dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat turun di muka bumi memohonkan ampun orang-orang yang datang melaksanakan salat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Maka jangan kita tinggalkan tempat ini sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, yang kita hidup bila orang tua kita berkah kepada kita, maka jangan sampai kita meninggalkan tempat ini masih ada sengketa di hati kita dengan orang tua, masih ada kesalahan orang tua yang tidak bisa kita maafkan, masih ada hal-hal yang membuat menjanggal di hati kita sehingga kita mulailah minta maaf meskipun kita berada dalam keadaan benar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.